Melanjutkan, Pak. Melanjutkan. Alasannya kira-kira apa? Kenapa melanjutkan? Kan ada alasannya. Untuk mengetahui kenapa bisa terjadi seperti itu, Pak. Untuk mengetahui kenapa bisa terjadi seperti itu. Ternyata kita nggak tahu gitu. Sebabnya nggak tahu. Tadi makanya yang tadi saya bilang, waktu imam itu menyodorkan hasil penelitiannya ke saya bilang, kenapa seperti ini? Jangan-jangan ada kesalahan di sini, jangan-jangan ada kesalahan di sini. Saya, coba dicek ulang. Ternyata dicek ulang, itu nggak ada yang salah. Tapi akhirnya dapat seperti itu. Nah, itu yang kemudian apa namanya, yang saya jadikan kasus buat imam. Anda mau terus atau Anda mengulang? Kalau Anda mengulang, resikonya kan harus waktu kan. Nah, kemudian dia bilang, iya saya tuh akan analisis terus. Dia bilang itu. Ya bagus, saya bilang. Artinya gini, kita akan bisa menjelaskan atau kita harus mencari penjelasan kenapa hal yang kita dapatkan sebaliknya. Tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tidak sesuai dengan teori yang kita perkirakan. Jadi itu yang dipakai oleh ini. Tapi memang di dalam sebuah penelitian, ketika kita membuat sebuah penelitian, tidak ada penelitian yang keliru. Kecuali memang syarat-syaratnya kita tidak penuhi ya. Sejauh syarat-syaratnya kita penuhi seluruhnya, maka hasil penelitian yang kita dapatkan itu semuanya tidak jelek. Semuanya baik. Ya. Nah, kemudian justru yang menjadi penting di sini adalah analisis datanya. Jadi kita mencoba menganalisis kenapa itu terjadi. Ya, Imam juga saya bilang, kamu harus analisis kenapa kejadiannya seperti itu. Cari dasar teoritiknya apa. Ya, meskipun sempat diskusi sama saya lama, gitu, tapi akhirnya ketemu analisisnya. Nah, dia tinggal ujian. Ya, saya nggak tahu nanti dosen pengujinya gimana, ya. Tapi ya harus disampaikan. Jadi memang penelitian itu kans untuk mendapatkan hal-hal yang tidak sama dengan teori itu cukup besar. Ya. Makanya nanti Anda ketika membuat sebuah penelitian, ketika hasilnya tidak sesuai dengan yang Anda harapkan, bukan berarti Anda harus mengulang. Tapi Anda harus terus maju dengan Anda membuat argumentasi-argumentasi kenapa Anda mendapatkan hal seperti itu. Ya, nah, argumentasi itu ada di analisis data, di diskusi. Justru kenapa di diskusi itu harus panjang lebar, ya? Karena di situlah kita menjelaskan kenapa kita mendapatkan fenomena seperti yang kita peroleh, ya. Oke. Dari setiap rancangan lingkungan dapat disusun penempatan perlakuan untuk rancangan yang memiliki perlakuan dua faktor atau lebih. Ya, jadi ini juga penting bagaimana kita menyusun penempatan perlakuan. Nah, penempatan perlakuan itu juga harus dilakukan secara acak. Tidak boleh sistematis. Karena kalau sistematis, kemudian secara tidak sengaja juga ada faktor lain yang berpengaruh, faktor luar maksud saya yang berpengaruh, nanti hasilnya berbeda. Nah, rancangan perlakuan yang umum digunakan adalah rancangan faktorial, rancangan petak terbagi, kemudian rancangan kelompok terbagi. Kalau petak itu biasanya pada percobaan-percobaan pertanian ya, misalnya uji coba penanaman itu dia pakai petak terbagi. Kemudian kalau kelompok terbagi itu tadi berdasarkan bentuk lahan yang yang tidak homogen ya. Selain prinsip pengulangan atau replikasi, pengacakan atau randomisasi dan pengendalian lokal atau lokal kontrol,
Terdapat lagi beberapa prinsip tambahan dalam rancangan percobaan. Salah satu di antaranya adalah prinsip efisiensi. Satu rancangan dikatakan lebih efisien dari rancangan lain apabila skala percobaan rancangan pertama lebih kecil dari rancangan percobaan kedua. Ya, jadi di sini yang kita lihat sebetulnya galatnya, sebetulnya ini sudah apa namanya sudah selesai penelitian, sehingga kita bisa tahu mana yang paling efisien. Dan ini bisa didapatkan dari preliminary. Ya, jadi kenapa di sebuah percobaan itu melakukan preliminary itu untuk melihat efisiensi. Jadi ketika kita membuat sebuah percobaan, maka kita melakukan penelitian kecil dulu, gitu, sebelum ke penelitian utama. Ya. Jadi preliminary itu kalau apa namanya, kalau dilihat secara makro memang menghabiskan waktu, karena kita membuat penelitian awal dulu, baru buat penelitian yang sesungguhnya. Tapi dari sisi apa namanya, dari sisi efisiensi, dari sisi resiko gagal, penelitian itu sebetulnya sangat terjamin. Karena kita tahu dari preliminary, kita bisa tahu sebetulnya faktor yang paling krusial di sebuah penelitian yang kita lakukan atau penelitian yang kita rancang itu di mana faktor yang krusial. Ya. Nah, ketika kita bisa tahu faktor krusial itu ada di mana, ada di titik mana, kita bisa mengatasi faktor krusial itu. Ya. Saya ambil contoh misalnya gini, ketika kita mau buat penelitian tentang apa namanya, tentang hasil panen gitu lah ya, pengaruh pupuk misalnya terhadap hasil panen pada tanaman A misalnya. Kemudian kita pakai sampel yang cukup besar. Nah, ketika kita panen nanti, sebetulnya kita hanya membayangkan, paling kita memungut hasil, kemudian kita menghitung apa namanya, menghitung berat, gitu kan. Ternyata banyak faktor lain yang harus kita siapkan di situ. Tidak hanya sekedar memanen hasil, ya, tapi kita kemudian juga harus apa namanya, harus mengolah sedemikian rupa hasil panen tadi sehingga tidak ada apa namanya, tidak ada faktor yang menjadi apa namanya, penghambat nanti di kemudian hari. Misalnya gitu, saya dulu menanam kacang tanah ya di apa namanya, di lahan. Awalnya saya tidak memperhitungkan itu. Ketika saya panen kacang tanah, saya juga harus mencuci kacang itu supaya tidak ada tanah. Ya. Kemudian saya juga harus mengelompokkan yang saya panen itu dalam karung-karung tertentu dan saya harus membuat label. Label ini dari mana, ini dari mana, ini dari mana, itu ternyata butuh waktu yang sangat panjang. Ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan percobaan tanpa preliminary, tanpa kita mengetahui ada kemungkinan-kemungkinan yang akan apa namanya, akan menghambat pekerjaan, itu ketika kita melakukan penelitian yang sesungguhnya dan itu terjadi, akhirnya nanti batal. Tapi kalau kita sudah bisa tahu apa namanya, nanti hambatannya di mana, itu menjadi lebih mudah. Ketika saya S2 juga saya apa namanya, mengekstraksi tanah dari peta percobaan saya itu untuk mengukur amonium sama mengukur nitrat. Nah, mula-mula gampang lah, saya cuman ngambil 36 sampel karena ada 12 peta dan dari satu peta itu saya ambil tiga sampel karena kan itu ulangan pengambilan saja. Tapi ternyata nggak mudah, itu saya kerjakan dari pagi subuh itu sampai sore jam 6. Nah, jadi ada hal-hal yang
eh, awalnya tidak saya perhitungkan. Misalnya gini, ketika saya mengekstrak tadi amonium dari tanah, kan saya harus melarutkan tanah itu dalam larutan buffer. Kemudian saya harus harus mengisolasi amoniumnya, terus saya harus membuat larutan pakai pewarna tertentu gitu, sehingga saya nanti akan mendapatkan indikator warna, dan indikator warna itu nanti yang akan saya ukur dengan spektrofotometer. Ternyata nggak selesai sehari. Nah, saya harus menyimpan di mana, dan itu kan harus saya uji apakah sampel yang sudah saya buat hari ini besok bisa saya ukur. Nah, itu preliminary gitu. Jadi misalnya hari ini saya ukur dengan panjang gelombang sekian, ternyata serapannya sekian persen. Besok saya ukur lagi, benar nggak? Atau berubah nggak serapannya? Nah, itu preliminary. Jadi kita melakukan percobaan itu untuk melihat kira-kira ada nggak faktor nanti yang akan mengganggu penelitian kita. Dan kalau kita bisa melakukan preliminary itu dengan baik, ini yang disebut tadi prinsip efisiensi. Jadi kita akan lebih efisien melakukan penelitian. Ya. Jadi efisiensi di sini bukan hanya sekedar misalnya uang yang dibutuhkan, tapi waktu, tenaga, ya termasuk di situ efisiensi. Ya. Oke. Sampai di situ ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ini klasifikasi rancangan. Yang pertama tadi rancangan lingkungan sudah kita bahas. Yang kedua rancangan perlakuan. Ya, perlakuan tersebut bentuknya seperti apa? Apakah faktorial, apakah split plot, atau apakah split block? Ya, kalau split block ini bloknya yang kita pisahkan, kita bagi dua. Jadi ada blok yang mendapat perlakuan ini, ada blok yang mendapat perlakuan lain. Ya. Kalau split plot, plot percobaannya yang kita bagi dua. Ya. Jadi yang satu seperti apa, yang satu lagi seperti apa. Nah, kalau faktorial tadi ya udah jelas semuanya mendapatkan perlakuan yang sama, ulangan yang sama, ya. Kemudian rancangan pengukuran. Nah, ini juga menjadi penting ketika kita mau membuat suatu percobaan. Maka di awal itu sudah dilakukan rancangan pengukurannya seperti apa. Ya. Seperti misalnya ketika saya juga melakukan percobaan untuk menghitung jumlah stomata. Ya. Ketika saya akan menghitung jumlah stomata, maka yang harus saya cari itu adalah daun mana yang sudah membuka penuh. Artinya dia sudah membuka atau tumbuh secara penuh dan dia tidak tumbuh lagi. Itu daun yang mana? Daun yang keberapa dari sebuah pohon. Dan saya harus mencari, ketika saya mau menghitung stomata itu ada di posisi mana? Apakah semuanya merata atau tidak merata? Ya. Ternyata ketika kita mau menghitung stomata, yang dekat dengan dengan pembuluh angkut pada daun, yang kita bilang dengan urat daun, itu stomatanya rendah. Sehingga kita harus bisa memilih di mana kita harus mengamati stomata yang paling baik. Kemudian juga kita harus memperhitungkan stomata itu apakah tersebar merata atau tidak. Kalau tidak tersebar merata, di mana yang paling banyak? Sehingga kita bisa memperhitungkan di posisi mana kita bisa menghitung stomata, sehingga stomata yang kita dapatkan itu adalah jumlah yang representatif.
Dan itu hanya bisa dilakukan tadi yang saya bilang ketika kita membuat preliminary. Kembali lagi pada preliminary. Ya. Kemudian kita mau mengukur tinggi. Mengukur tinggi itu dari mana sampai mana itu juga harus ditetapkan lebih dulu. Mengukur diameter batang. Oke, kita ukur diameter batang, tapi yang mana? Yang bawah, yang tengah, atau yang atas batangnya? Dan itu kan harus ditentukan lebih dulu. Ya, ini yang juga harus ditetapkan. Jadi rancangan pengukuran itu juga harus sudah ditetapkan di awal penelitian. Dan itu bisa diperoleh dari preliminary. Ya. Jadi kalau tidak, nggak bisa. Ketika kita nanti udah bilang gitu, jumlah daun yang mana? Ketika kita menghitung jumlah daun yang gugur itu enggak. Nah, itu kan juga menjadi pertanyaan. Ya. Jadi tadi seperti stomata, itu daun keberapa dari pucuk yang apa namanya yang sudah menjadi daun yang terbuka secara sempurna. Karena kalau tidak, hasilnya salah, hasilnya keliru. Jadi ini yang disebut dengan rancangan pengukuran. Ya. Jadi berkaitan dengan bagaimana respon percobaan yang diukur dari unit percobaan yang diteliti. Nah, pemilihan rancangan ya ini mengatur dan mengontrol variabel kondisi secara utuh dan ketat, baik dengan manipulasi atau randomisasi atau kontrol. Membandingkan perlakuan dan kontrol secara nyata. Jadi kita juga harus bisa yang mana perlakuan, yang mana kontrol. Ya. Juga nanti harus tahu, misalnya gini, ketika kita membuat perlakuan, misalnya senyawa kimia yang harus kita berikan ke tanaman itu harus dilarutkan dulu di pelarut tertentu, karena misalnya senyawa itu dia tidak bisa larut di air misalnya, maka dia membutuhkan pelarut lain. Nah, ketika kita membuat perlakuan supaya dia menjadi homogen, maka harus kita larutkan kan satu senyawa. Kalau dia ternyata menggunakan pelarut tertentu supaya dia bisa tadi melarut secara homogen baru kita treatment, maka kita juga harus harus juga membuat perlakuan hanya dengan pelarutnya saja yang disebut dengan blanco itu. Jadi pelarut tanpa ada senyawa yang kita treatment. Jadi kalau di manusia biasanya disebut dengan placebo. Nah, jadi misalnya gini, ada orang yang kalau sakit itu harus disuntik. Nah, kadang-kadang dokter udah tahu ini orang nggak perlu suntik. Jadi dia disuntik aja dengan vitamin atau disuntik aja dengan yang lain, bukan obat. Karena dia percaya ketika dia disuntik dia sembuh. Nah, apakah itu obatnya? Itu kan sugesti gitu ya. Ya, sama juga dengan treatment kalau misalnya pada ternak gitu ya, treatment hormonal gitu. Karena hormon itu kan harus dilarutkan dalam senyawa pelarut tertentu. Jadi ada yang kita treatment yang tadi dengan pelarut, kemudian ada hormonnya, ada juga nanti hewan yang atau unit percobaan yang hanya kita suntik dengan pelarutnya. Kenapa demikian? Karena kita harus melihat apakah memang perubahan itu disebabkan oleh senyawa yang kita berikan tadi misalnya hormonnya atau memang karena pelarutnya. Apakah ada efek pelarut itu? Itu yang juga harus dilihat di sini antara perlakuan dan kontrol. Jadi kontrolnya itu nanti ada dua, ada kontrol negatif dan ada kontrol positif. Ya, kontrol positif itu kontrol yang kita sudah tahu dari teori ini hasilnya seperti ini. Kita mau coba treatment yang lain, sehingga nanti ada satu kontrol positif tadi yang kontrol sudah ada di teori, dan satu lagi yang nggak dikasih apa-apa itu kontrol negatif.
Jadi bagaimana posisi treatment yang kita berikan dibandingkan dengan kontrol positif dan bagaimana posisi treatment yang kita berikan dengan kontrol negatif. Jadi nanti sangat tergantung pada jenis percobaan yang kita buat, ya. Kemudian memaksimalkan varian dari variabel-variabel yang teliti terkait dengan hipotesis yang akan diuji. Kenapa mengontrolkan varian, memaksimalkan varian? Karena kan yang sudah saya katakan bahwa semua percobaan itu, pembuktiannya itu bukan melalui kebenaran. Kita nggak tahu benarnya di mana. Yang kita pakai itu adalah simpangannya. Jadi misalnya rata-rata, maka yang kita uji itu kan antara yang kita amati dengan rata-rata yang kita dapatkan. Yang kita uji itu adalah simpangan-simpangannya itu. Varian juga sama, karena kalau simpangan aja kan mungkin harganya bisa nol. Jumlah total varian itu, jumlah total simpangan itu bisa nol. Karena simpangan itu yang satu harganya positif, yang satu harganya negatif. Dan kalau dijumlahkan bisa nol. Nah, untuk menghindari nol, orang membuat varian. Orang membuat kuadrat. Jumlah kuadrat kan ada jika ya, jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat itu adalah tadi, varian itu kita kuadratkan. Varian yang positif sama varian negatif, ketika dikuadratkan, harganya semuanya positif. Ketika dijumlahkan, untuk mendapatkan hasil yang sesungguhnya, maka nanti kita buat akar. Dan itu yang kita dapatkan simpangan baku. Jadi penyimpangannya, kita dapat bakunya sekian. Sehingga ditulis itu nanti, kalau di hasil penelitian biasanya rata-rata plus minus. Atau iya rata-rata plus minus sekian. Maka hasil percobaan itu harganya dari rata-rata terus plus minus simpangan baku. Ya. Dan plus minus simpangan baku itu juga nanti bisa dipakai juga untuk menguji apakah penelitian itu berhasil atau tidak, itu dengan grafik. Ya, dengan grafik batang, itu diagram batang. Jadi dari diagram batang itu kan nanti sebetulnya dia menunjukkan rata-rata. Kemudian di ujung diagram batang itu kita gambar garis plus minus. Jadi ke atas ke bawah sebesar simpangan baku. Nah, itu nanti kita bandingkan dengan rata-rata yang lain. Dengan simpangan bakunya juga. Kalau simpangan baku itu berpotongan, maka kita akan bisa mengatakan tidak ada beda. Karena dia berpotongan. Tapi kalau dia tidak berpotongan, kita mengatakan ada beda. Jadi kadang-kadang di dalam sebuah penelitian tidak perlu juga harus diuji secara statistik. Kalau memang memungkinkan ya kita uji secara statistik. Tapi kalau tidak memungkinkan, nggak apa-apa kita uji pakai rata-rata dan simpangan baku. Dan itu banyak dilakukan ya, sama orang-orang. Bahkan di jurnal itu juga ada. Sampai masuk ke jurnal itu ada. Jadi tadi sangat tergantung pada penelitian yang dilakukan ya. Kemudian meminimalkan varian dari variabel pengganggu ya, dan variabel random yang berada di luar penelitian. Jadi ini sebetulnya tadi kita meminimalkan faktor-faktor pengganggu itu ya. Kemudian kita meminimalkan variance error ya. Jadi sedapat mungkin kita mengecilkan varian. Kalau variannya besar itu pasti sudah menjadi error. Ya. Jadi biasanya dari data kita sudah bisa tahu kok data kita itu baik atau tidak. Ya. Jadi kalau variansnya itu lebih dari Lebih dari sekitar 20% dari rata-rata, ya. Dihitung dari Dihitung dari rata-rata, variansnya itu 20% itu udah jelek. Yang paling baik itu kalau variansnya itu 5%. Ya, kurang dari 5%. Kalau di lab mungkin bisa. Tapi kalau di lapangan itu sulit. Ya. Jadi
sekali lagi bahwa varians itu harus diperkecil, tidak boleh besar. Dan untuk memperkecil varians itu kita harus meningkatkan ulangan. Jadi semakin data yang kita pakai banyak atau semakin unit percobaan yang kita pakai semakin banyak, maka penelitian kita itu akan semakin baik. Sehingga saya tidak bisa paham kalau orang kemudian menggunakan ulangan cuma 2, cuma 3. Alasannya kan ulangan treatment dikurang 1 dikali ulangan kurang 1 itu lebih kecil atau sama dengan 15, Pak. Rumusnya begitu. Iya, rumus sih boleh aja gitu. Cuman ketika dipraktekkan ya jangan juga menjadi patokan. Ya. Jadi kadang-kadang itu yang saya suka bilang kepada mahasiswa, jangan malas. Karena ketika kita malas, resikonya besar. Ya. Dan yang utama sebetulnya jujur. Jadi jangan karena mentang-mentang varian syarat kecil, datanya ditukang-tukangi sehingga nanti varian jadi kecil. Jangan juga begitu. Itu nggak boleh. Oke, ini jenis rancangan ya. Rancangan itu ada yang single faktor, ada yang faktorial. Kalau single faktor artinya ya cuman satu faktor gitu ya. Tapi kalau single faktor ini biasanya nggak terlalu baik. Jadi misalnya pemberian pupuk gitu, udah satu faktor itu kan lucu gitu, pupuk apa gitu, terus mau kita bandingkan sama apa? Mau kita bandingkan dengan tanaman yang normal, belum tentu pupuk itu yang menjadi penyebabnya, ada faktor lain. Sehingga di dalam sebuah penelitian biasanya penelitian itu terdiri dari beberapa faktor yang kita sebut menjadi faktorial. Jadi, treatmentnya itu tidak satu. Tadi kalau misalnya kita pupuk, maka kita menggunakan 3 macam pupuk, misalnya pupuk N, pupuk P, pupuk K. Jadi penambahan nitrogen, penambahan kalium, penambahan fosfat, misalnya. Dan di situ juga nanti kita bagi lagi. Nitrogennya yang dipakai apa saja. Kaliumnya dalam bentuk apa? Kalau nitrogen misalnya kita pakai dalam bentuk amonium, sama dalam bentuk urea misalnya. Kemudian fosfat kita berikan dalam bentuk apa? Jadi sudah ada pupuk 3 macam pupuk, kemudian ada jenis pupuk, nanti kemudian ada jumlah pupuk yang dipakai itu berapa. Jadi ini faktorial. Jadi nanti tadi 3 kali berapa. Nah itu kemudian faktorial. Jadi sebetulnya rumit, jadi sangat banyak treatmentnya. Ya. Anda bayangkan tadi kalau 3 kali 2, 6, kemudian 6 kita buat tarafnya 3 lagi. Berarti ada 18. Ada 18 unit percobaan. Ya, ada 18 macam percobaan dan setiap percobaan misalnya ulangannya 10. Berarti kita menggunakan 180 unit percobaan. Nah, untuk menangin 180 itu juga nggak mudah. Harus kerja keras. Tapi dengan kita membuat ulangan 10, itu kita bisa banyak keuntungan. Ya, misalnya yang pertama, semakin banyak ulangan tadi yang saya bilang itu kan akan mendekati populasi. Sudah pasti variasinya akan semakin kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, jika terjadi kegagalan ya pada unit percobaan tertentu atau pada treatment tertentu, artinya gini, dari 10 itu ternyata yang tersisa hanya 7 tanaman. Sedangkan kita membandingkan itu kan tidak bisa dengan N yang berbeda, dengan jumlah ulangan yang berbeda. Karena syaratnya kan ulangannya harus sama. Maka ketika misalnya ada satu percobaan yang kemudian jumlahnya tidak cukup,
maka kita bisa membuat pilihan, ya sudah, ulangan itu yang kita pakai untuk semuanya. Artinya tadi ada yang 10, ya dari 10 itu kita pilih 7. Kita tidak perlu mengulang percobaan. Jadi kita sampling lagi dari 10 itu, kita pilih ya dari 10 itu. Jadi ini yang nanti memudahkan. Kalau misalnya Anda cuma buat dua ulangan, karena tadi kekeh dengan dengan rumus yang treatment kurang 1 kali ulangan kurang 1 jumlahnya lebih kecil atau sama dengan 15 misalnya. Taruh dapat 2 misalnya ulangan. Boleh, ya berdasarkan rumus boleh. Tapi tadi kalau terjadi misalnya kehilangan unit percobaan, terus Anda mau ngapain? Kalau yang ada unit percobaan tinggal 1. 1 itu nggak punya varian. 1 itu nggak punya simpangan baku. Karena cuma 1 kan. Di mana nyari simpangan bakunya? Di mana nyari varian? Nggak punya rata-rata. Nggak bisa diuji secara statistik. Ya. Kemudian ada rancangan lingkungan. Ini ada RAL, ada RAK, ada bujur sangkar Latin tadi. Kemudian ada peta terbagi, ada peta jalur. Kita nggak pakai, ada terpaut, ada tersarang. Ya. Kemudian ini sudah. Ya. Oke, ini sudah tahu ya, eksperimen, perlakuan, keliruan eksperimen, ini ya, kemudian replikasi, ada pengacapan, udah tahu. Kemudian ada ada kontrol lokal, ya udah tahu tadi. Ini ada sudah. Oke. Nah, nanti sebenarnya ketika kita mau menguji data, maka paling tidak ini yang harus kita harus kita uji, ada uji normalitas. Data kita itu normal atau tidak. Kemudian kita juga harus melihat distribusi data kita homogen atau tidak, karena ini persyaratan dari uji statistik. Ya, jadi paling